Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kali ini kita ketemu lagi nih untuk membahas mengenai debat. Jadi, apakah teman-teman udah tahu nih apa itu debat? Sebelum kita lanjut, perkenalkan ya, nama saya Aula Winulado Utami. Pada kali ini kita akan membahas materi terkait debat. Ayo, cekidot. Nah, apa aja yang akan dibahas? Yang pertama ada pengertian, kemudian jenis-jenis debat, unsur debat, konsep-konsep debat, dan juga komponen penilaian serta tata cara debat. Nah, satu, pengertian. Nah, debat itu apa sih teman-teman? Apakah ada yang tahu? Nah, debat adalah penyampaian pendapat dari satu atau dua orang ataupun sekelompok orang yang disertai dengan alasan yang kuat. Nah, secara etimologis, debat berasal dari kata debate yang artinya penyampaian pendapat. Secara umum, maka debat diartikan sebagai strategi dalam adu pendapat agar pendapat atau argumen yang kita miliki tidak dipatahkan oleh lawan. Nah, kalau kita merujuk pada KBBI, ada debat berasal dari yang artinya pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi debat ini adalah ajang untuk bertukar pikiran, berdiskusi, untuk saling berpendapat dan juga menyampaikan pendapatnya masing-masing dan mempertahankan argumennya agar argumen yang disampaikan tidak dipatahkan oleh lawan bicaranya. Nah, lanjut, kita akan membahas terkait jenis-jenis debat. Yang pertama ada debat parlemen atau assembly or parliamentary debating. Jadi, debat parlemen itu juga dikenal dengan sebutan debat majelis. Nah, fungsinya untuk apa nih? Untuk memberikan ataupun menambah dukungan pada suatu undang-undang tertentu. Dan dalam debat parlementer, seluruh anggota debat berhak mengajukan pendapat dan gagasannya, mendukung atau menentang usul yang telah disampaikan setelah diizinkan oleh majelis debat dengan disertai alasan yang kuat. Lalu, ada debat formal atau debat konvensional ataupun yang kita tahu debat pendidikan. Debat formal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing tim pembicara untuk menyampaikan kepada audiens atau peserta debat tentang beberapa argumen maupun gagasan yang dapat menunjang atau menolak usulan. Nah, argumen yang disampaikan tentunya harus masuk akal, jelas, dan menyangkut kebutuhan bersama, serta menyampaikannya harus secara ilmiah ataupun disertai dengan bukti-bukti yang memang dapat diterima secara umum. Nah, debat pemeriksaan ulang yang selanjutnya atau sering kita sebut juga sebagai cross-examination debating. Debat pemeriksaan ulang dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam debat ini diajukan beberapa pertanyaan yang saling memiliki hubungan sehingga menyebabkan individu yang diberi pertanyaan dapat mendukung posisi yang ingin ditegakkan maupun diperkokoh oleh pihak yang memberi pernyataan. Nah, yang terakhir ada debat kompetitif. Debat kompetitif adalah debat dalam bentuk permainan yang bisa dilakukan sebagai pertandingan atau kompetisi dengan ketentuan yang telah disepakati pada tingkat sekolah ataupun perguruan tinggi. Jadi, debat kompetitif ini tidak jauh berbeda dengan debat formal ya. Nah, tujuannya untuk menghasilkan keputusan yang lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan, terutama kemampuan mengutarakan pendapat secara masuk akal, jelas dan terstruktur, serta mendengarkan pendapat yang berbeda. Nah, lanjut, unsur-unsur debat nih ada apa? Mosi. Mosi merupakan pokok persoalan atau pokok pembicaraan yang diperdebatkan, mengandung hal-hal yang bersifat kontroversi, terdapat pro dan kontra. Mosi disampaikan oleh moderator di awal debat menggunakan kalimat opini. Nah, ini ada 4 contoh mosi. Yang pertama, bahwa pendidikan homeschooling dianggap lebih efektif dari pendidikan formal. Yang kedua, bahwa e-book meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Yang ketiga, merokok menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Yang keempat, tindak kriminal di Indonesia disebabkan banyaknya anak yang ditelantarkan oleh orang tua. Dari keempat contoh ini, mosi-mosi harus dirancang ataupun harus dirangkai
netral atau bersifat netral sehingga tidak menggiring opini pembaca lebih condong ke pro ataupun lebih condong ke kontra. Jadi mosi harus bersifat netral. Lalu yang kedua ada moderator. Moderator adalah seseorang yang bertugas memimpin jalannya kegiatan debat. Moderator harus bersikap netral dan tidak memihak kepada satu pihak, baik pihak pro maupun pihak kontra. Jadi moderator harus bersikap netral. Nah, tugasnya itu yang pertama mengatur jalannya debat, yang kedua membacakan tata tertib debat, yang ketiga memperkenalkan pembicara meliputi tim pro, kontra, ataupun tim netral. Kemudian yang keempat menyampaikan latar belakang atas mosi yang dibicarakan. Nah, selain ada mosi, moderator, ternyata di sini juga kita akan dijelaskan terkait tim netral, notulensi, juri, dan tim keeper. Apa itu tim netral? Tim netral adalah tim yang menyatakan argumen tidak mendukung ataupun menolak dan memberikan jalan tengah. Gitu. Tidak condong ke mendukung ataupun menolak. Nah, lalu ada notulensi ataupun penulis ataupun notulen, orang yang menarik kesimpulan. Itu bisa aja berada di satu tim tersebut ataupun moderator yang menarik kesimpulan. Kemudian ada juri ataupun penonton, yaitu memberikan penilaian. Kalau dalam perlombaan biasanya ada juri. Kemudian kalau misalnya dalam debat parlementer, mungkin itu ada penonton, mungkin juga ada juri gitu. Nah, lalu ada tim keeper, penjaga waktu yang harus on time. Jadi debat juga harus diberi waktu agar selesainya sesuai dengan perencanaan awal, agar debatnya yang dilakukan berbobot, agar debatnya tidak melebar kemana-mana atau sesuai dengan apa yang dibahas pada perdebatan kali itu. Tim afirmasi pemerintah atau tim pro adalah kelompok yang menyetujui atau mendukung kelompok yang pro atas mosi yang disampaikan. Jadi jika ada mosi, maka tim afirmasi harus memberikan bukti-bukti, argumen yang dapat menguatkan mosi tersebut. Tim ini harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen-argumen yang mendukung mosi. Kemudian ada tim oposisi atau tim kontra. Tim oposisi adalah lawan dari tim afirmasi, menjadi kelompok yang tidak menyetujui atau mendukung mosi yang disampaikan. Tim ini harus dapat mempertahankan pendapatnya dengan argumen-argumen yang menyanggah pendapat tim afirmasi serta mosi yang disampaikan. Jadi lawan dari tim pro. Nah, kita akan melihat skema ya, ataupun susunan tim pro dalam debat kompetisi. Nah, biasanya masing-masing tim terdiri atas 3 orang anggota, baik tim pro 3 orang dan tim kontra 3 orang. Tugasnya apa aja? Nah, ini ada pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3 di masing-masing tim. Nah, lalu pembicara 1 itu bertugas untuk setup kasus. Jadi harus mengatur latar belakang, mosi, definisi, timeline ataupun goals dari apa yang disampaikan tim pro, time split juga kecepatan waktunya dalam penyampaian, lalu konsep-konsep terkait dan berargumen sesuai dengan tugas. Nah, berbeda lagi dengan pembicara 2, kalau pembicara 2 itu bertugas untuk klasifikasi setup kasus lawan, menguatkan argumen pembicara 1, sanggahan argumen lawan, dan berargumen sesuai tugas. Lalu pembicara 3 juga memiliki tugas yang berbeda, klasifikasi, menyanggah semua argumen lawan, membangun kembali kasus pembicara 1 dan 2 dengan disertai contoh dan analisis yang lebih dalam, termasuk closing statement dan tidak membawa argumen yang baru. Jadi lebih menguatkan apa yang disampaikan pembicara 1 dan juga pembicara 2 dengan memberikan data, contoh, dan juga berbagai yang sudah dikumpulkan, berbagai hal yang sudah dikumpulkan sehingga menguatkan apa yang disampaikan oleh timnya tersebut. Nah, lalu sama dengan tim kontra, masih berisi 3 orang, masih dianggotai 3 orang. Namun di sini memiliki perbedaan tugas ya untuk pembicara 1. Pembicara 1 memiliki tugas klasifikasi dan respon terhadap setup kasus lawan, latar belakang, definisi, bahan pembuktian, dan lain-lain. Setup tim, sanggahan, dan argumen sesuai tugas. Nah, kalau misalnya pembicara 1 ini juga di tim kontra bisa mendefinisikan mosi apabila mosi tidak dapat didefinisikan atau tidak tepat didefinisikan oleh pembicara pertama tim pro.
Kemudian pembicara kedua masih sama tugasnya seperti tim pro. Pembicara ketiga tim kontra juga masih sama tugasnya seperti tim pro. Saling mengungkapkan argumen dan juga saling menguatkan, saling menyanggah antara satu tim dengan tim yang lainnya, sehingga dapat mempengaruhi penonton bahwa argumen dari tim tersebut atau tim pro ataupun tim kontra yang memang masuk akal dan dapat dipertahankan. Lalu ini ada alur argumen. Yang pertama, assertion atau asumsi, reasoning, example atau evidence, dan juga link back. Jadi ada asumsi, kemudian ada alasan-alasannya, ada contoh-contohnya atau apa yang menguatkan, dan juga link back. Link back itu sangat penting ya, termasuk sangat penting karena di sini dapat kita lihat seberapa kuat setiap pembicara mendukung mosi pro ataupun kontra yang didapatnya. Nah, lalu ada konsep-konsep debat. Konsep debat ada yang pertama mosi. Baris kalimat preposisi yang akan didebatkan. Format mosi harus mendukung atau menolak mosi secara spesifik. Pada umumnya, mosi menolak status quo atau status yang sedang ada saat ini. Kemudian definisi. Mosi didefinisikan untuk menghindari kesalahpahaman. Tim pemerintah wajib mendefinisikan mosi. Jika tidak dilakukan akan menjadi hak tim oposisi ataupun tim lawan. Kemudian timeline dan time split. Alasan besar setuju atau tidak setuju oleh tim terhadap mosi dan pembagian tugas atau distribusi argumen dalam tim. Nah, ini juga akan mempengaruhi waktu yang digunakan oleh setiap peserta ataupun setiap anggota tim. Nah, lalu ada pembuktian. Argumen harus disertai contoh dan juga bukti yang kuat. Bukti yang dapat diterima secara umum bukannya berdasar bukti yang didasarkan pada pandangan pribadi saja, tapi harus diterima oleh audiens ataupun juri yang lainnya. Nah, case building merupakan proses membangun kasus secara mandiri, efektif, efisien, dan sesuai aturan oleh tim. Durasi case building 10-30 menit sebelum lomba dimulai. Kemudian larangannya tidak boleh sara, no personal attack, dan no cheating. Argumen, berbagai alasan yang digunakan untuk membuktikan timeline dan juga tujuan tim. Sanggahan merupakan negasi atas argumen lawan. Pertanyaan bukanlah sanggahan. Interupsi berupa sanggahan, pertanyaan maupun klasifikasi yang disampaikan ketika lawan berbicara. Nah, berikut bukti dan pembuktian argumen. Bukti bisa dengan menggunakan data kualitatif ataupun kuantitatif. Jika kualitatif bisa menggunakan teori penguatannya, berita, hasil riset, instrumen hukum, pendapat ahli ataupun tokoh. Kalau kuantitatif bisa dengan menggunakan hasil statistika, hasil survei, dan juga temuan riset. Jadi didasarkan dengan bukti-bukti yang diterima oleh masyarakat ataupun masyarakat umum ataupun pendengar secara umum. Komponen penilaian dan tata cara debat. Nah, komponen penilaian dalam debat itu ada method, manner, dan juga matter. Apa yang dimaksud dengan ketiga hal ini? Matter, kualitas argumen, kualitas interupsi, dan kualitas sanggahan. Logis, relevan, dan konsisten antara satu dengan yang lain. Nah, dinilai secara holistik baik dari pembicara pertama hingga ketiga. Jadi, akan diakumulasi nih, baik dari pembicara 1, 2, dan ketiga. Saling berpengaruh antara satu pembicara dengan pembicara lainnya. Kerjasama tim juga sangat berperan penting dalam hal ini. Kemudian manner, struktur, kejelasan, serta gaya penyampaian pidato. Elemen struktur dan kejelasan meliputi isi posting, pengucapan, sistematika pidato, dan elemen gaya penyampaian meliputi kontak mata, gestur, intonasi, mimik, volume, penggunaan bahasa, modulasi, penggunaan catatan, dan lain-lain yang mempengaruhi penyampaian. Lalu ada metode. Elemen terdiri pemenuhan aturan-aturan baku dalam debat seperti alokasi waktu, strategi, dalam menyusun kasus, ada tidaknya perkembangan kasus dari pembicara ke pembicara, dan seterusnya. Dari ketiga komponen penilaian ini, satu antara pembicara satu dengan pembicara lainnya tentunya saling berpengaruh dan juga harus saling mendukung, bekerja sama. Nah, pelaksanaan debat.
Moderator mempersilakan masing-masing tim untuk menyatakan pendapat. 2. Setiap tim mendapatkan waktu yang sama untuk menyampaikan argumen dan menguatkan argumen pembicara sebelumnya. 3. Setiap tim diberi kesempatan atau waktu yang sama untuk menanggapi atau menyanggah argumen dari tim lawan. Dan keempat, pendapat argumen dan sanggahan harus disampaikan dengan bahasa yang santun dan tertib. Penutupan merupakan sesi akhir dari jalannya debat. Hal-hal yang dilakukan pada sesi penutupan sebagai berikut. 1. Masing-masing tim menyampaikan pernyataan akhir atau simpulan sesuai topik debat. Kemudian 2. Moderator menutup debat dengan mengemukakan hasil debat, menyampaikan harapan-harapan, dan diakhiri dengan salam penutup. Ini adalah gambaran secara umum bagaimana kompetisi debat dapat berjalan, dan sisanya dapat disesuaikan dengan aturan yang telah ditentukan dalam kegiatan debat tersebut, baik debat parlementer, debat silang, ataupun debat kompetisi. Oke, itu saja materi pada pembahasan kita kali ini terkait debat. Terima kasih. Jika ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa langsung email kknuny.karangwaru2021@gmail.com ataupun dapat banget mengunjungi IG-nya KKNUNY Karangwaru. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.